Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Maria Misela dengan 3 digit NIM terakhir 113, ada Alfadil Satya dengan 3 digit NIM terakhir 115, ada Geber Jelidia dengan 3 digit NIM terakhir 132, ada Aditya Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 137. Baik, berikut ini adalah beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Langsung saja ke topik yang pertama adalah prinsip desain test case. Nah, prinsip desain test cases ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip pertama desain test case ini harus mencakup semua fitur. Jadi semua fitur atau fungsi yang ada di dalam perangkat lunak itu setidaknya harus diuji minimal 1 kali untuk memudahkan mengidentifikasi atau memperbaiki masalah, atau juga mungkin ada kemungkinan kemunculan bug sebelum perangkat lunak atau aplikasi tersebut dirilis kepada pengguna. Kemudian prinsip yang kedua, hindari pembuatan test cases yang berlebihan. Nah, pembuatan test cases yang berlebihan ini pastinya akan menyebabkan pemborosan dari segi waktu dan maupun sumber daya. Kemudian bagian selanjutnya, apa saja tantangan dalam desain test cases ini? Tantangan yang pertama, desain test cases untuk software sebanding dengan desain produk. Jadi dalam membuat desain test cases ini, tingkat kompleksitas atau tingkat kepentingannya itu sama dengan perancangan produk. Sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam terkait dengan bagaimana produk itu seharusnya bekerja, sehingga semua fitur itu dapat diuji dengan baik. Kemudian tantangan yang kedua, fokus pada objektivitas testing untuk menemukan error dan dengan waktu dan usaha minimum. Ini berarti kita harus merancang atau merencanakan desain test case yang efisien. Dengan desain test case yang efisien ini pastinya akan menghemat dari segi waktu dan biaya tanpa membuang banyak sumber daya. Selanjutnya, jika dilihat dari pendekatan pengujian, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada black box testing untuk menguji fungsi yang dispesifikasikan untuk memastikan operasional yang diharapkan dan mencari error. Kemudian yang kedua, white box testing, yaitu untuk menguji operasi internal produk untuk memastikan semua komponen berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Nah, kita lanjut ke bagian definisi test case. Jadi test case ini adalah suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, apa saja kegunaan dari test case ini? Jika dilihat dari pendekatan pengujiannya, yang pertama black box testing untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi. Kemudian yang kedua dari white box testing untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain. Nah, selanjutnya dari pendekatan pengujian yang pertama yaitu white box testing. Apa itu white box testing? Jadi white box testing ini juga dikenal dengan nama lain glass box testing atau clear box testing. Yaitu adalah metode pengujian perangkat lunak di mana penguji memiliki pengetahuan tentang struktur internal, kode sumber, dan logika dari aplikasi yang diuji. Nah, fokus utama dari white box testing ini adalah pada jalur eksekusi, logika keputusan, dan struktur data dalam program. Untuk materi berikutnya saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dan karakteristik dari white box testing. White box testing bertujuan untuk memastikan bahwa semua jalur dalam kode dieksekusi setidaknya sekali, mengidentifikasi kesalahan logika, kesalahan penulisan, dan cacat dalam kode, dan juga untuk memverifikasi bahwa semua komponen internal berfungsi sesuai dengan spesifikasi. White box testing juga memiliki karakteristik yang dimana kode sumber dan struktur program menggunakan analisis kode atau coding untuk merancang test case, dan juga mengukur seberapa banyak kode yang telah diuji atau test coverage. Dan juga untuk yang selanjutnya yaitu metode kelebihan dan kekurangan dari white box testing. Yang pertama yaitu metodenya yang memiliki cakupan pernyataan yang dimana memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kode dapat dieksekusi setidaknya sekali. Lalu yang kedua yaitu cakupan cabang, yaitu memastikan bahwa setiap cabang dari keputusan if dan else ini diuji. Lalu cakupan jalur yang dimana memastikan bahwa semua jalur independen dalam program diuji. Lalu yang terakhir yaitu loop testing, yang dimana menguji semua loop dalam kode untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan benar, termasuk batasan dan kondisi. Untuk kelebihan dari white box testing ini adalah dapat mendeteksi kesalahan dini seperti kesalahan logika dan penulisan yang mungkin tidak terdeteksi dalam pengujian black box, dan juga memberikan pemahaman lebih baik mengenai cara kerja sistem secara internal, serta dapat membentuk identifikasi bagian kode yang kurang efisien atau tidak perlu. Untuk kekurangannya yaitu pada waktu dan biaya yang diperlukan. White box ini dapat memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih mahal daripada black box, terutama ketika aplikasi yang dites ini besar.
Penguji juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang pemrograman dan struktur kode. Dan juga meskipun dapat menemukan kesalahan dalam kode, tidak menjamin bahwa semua fungsionalitas pengguna telah diuji. Berikut ini adalah contoh dari white box testing ini, yang dimana ada sebuah potongan kode yang bisa memisahkan antara diskon dari member dan non-member. Untuk yang pertama, case yang pertama yaitu input yang dimasukkan yaitu 100.000 harganya, dan juga member yaitu true. Dan juga output yang diekspektasikan adalah 90.000 yang dimana telah mendapat diskon. Lalu untuk yang kedua, ketika non-member yang dimana yang selanjutnya yaitu yang ketika bukan member yang dimana inputnya adalah false, maka output yang diekspektasikan adalah tetap yaitu 100.000. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu definisi black box. Di black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak di mana penguji tidak memiliki akses atau pengetahuan tentang struktur internal atau kode sumber dari aplikasi yang diuji. Dengan kata lain, kita hanya fokus pada input yang diberikan dan output yang dihasilkan oleh sistem, tanpa memperhatikan bagaimana sistem memproses data tersebut. Jadi dalam black box testing kita bertindak sebagai pengguna akhir yang menguji sistem berdasarkan fungsionalitasnya. Kita tidak peduli bagaimana kode di balik layar bekerja, yang penting adalah apakah sistem memberikan hasil yang benar atau tidak. Next. Tujuan black box testing. Nah, tujuan pertama dari black box testing yaitu black box testing digunakan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang kita kembangkan berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Artinya kita ingin memastikan software yang kita buat benar-benar memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya. Kemudian yang kedua yaitu pengujian ini membantu kita mengidentifikasi kesalahan, cacat, atau perbedaan antara hasil yang kita harapkan dengan hasil yang sebenarnya terjadi. Ini sangat penting agar kita bisa menemukan dan memperbaiki bug. Nah, karakteristik black box testing yang pertama yaitu black box testing adalah pengujiannya berbasis spesifikasi. Dalam metode ini kita menggunakan dokumen spesifikasi sebagai dasar dalam perancangan test case. Artinya kita melakukan pengujian berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi kita menguji apakah perangkat lunak bekerja sesuai dengan yang telah dirancang atau tidak tanpa meriksa kode di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada fungsionalitas. Dalam pengujian ini kita lebih menitik beratkan pada bagaimana sistem merespon input yang diberikan dan apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan ekspektasi. Jadi penguji ini bertujuan untuk memastikan bahwa fitur dan fungsi perangkat lunak berjalan sesuai dengan harapan pengguna. Dan yang terakhir yaitu independensi. Maksudnya yaitu pengujian ini dilakukan oleh tim yang tidak terlibat dalam pengembangan perangkat lunak, karena dengan tidak terlibatnya penguji dalam proses pengembangan, mereka bisa melakukan pengujian dengan sudut pandang yang lebih objektif. Jika pengembang yang melakukan pengujian sendiri, bisa jadi mereka cenderung mengabaikan beberapa kesalahan karena merasa yakin dengan kode yang mereka buat. Next. Selanjutnya yaitu metode black box testing. Yang pertama ada equivalence partitioning, yaitu kita membagi kemungkinan input ke dalam beberapa kelompok atau partisi yang dianggap setara. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah test case yang harus diuji tanpa mengurangi efektivitas atau cakupan pengujian. Selanjutnya yaitu boundary value analysis, yaitu menguji nilai batas untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi di tepi rentang input. Teknik ini didasarkan pada fakta bahwa kesalahan dalam sistem sering terjadi di nilai batas suatu rentang input. Oleh karena itu, kita melakukan pengujian dengan fokus pada nilai minimum dan maksimum dari rentang input. Kemudian selanjutnya decision table testing. Teknik ini menggunakan tabel keputusan untuk menguji kombinasi berbagai kondisi dan aksi dalam sistem. Teknik ini sangat berguna dalam sistem yang memiliki banyak aturan bisnis atau skenario pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu state transition testing. Teknik ini digunakan untuk menguji sistem yang mengalami perubahan status berdasarkan input tertentu. Teknik ini sangat cocok untuk sistem seperti mesin ATM, sistem login, atau aplikasi yang memiliki berbagai tahap proses. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan black box testing, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Ini karena penguji tidak perlu memiliki pengetahuan teknis mendalam tentang kode sumber. Kemudian yang kedua, fokus pada pengalaman pengguna, yang artinya mengutamakan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Dan yang terakhir, dapat diterapkan pada berbagai jenis pengujian, yaitu cocok untuk pengujian fungsional, regresi, dan penerimaan. Next. Selanjutnya, kekurangan black box testing. Yang pertama, tidak menemukan kesalahan internal, yaitu
tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam logika internal atau struktur kode. Dan yang kedua adalah bergantung kepada spesifikasi. Jadi jika spesifikasi tidak lengkap atau kurang, maka pengujian juga bisa menjadi tidak efektif. Dan yang terakhir yaitu mungkin memerlukan banyak test case untuk memastikan cakupan pengujian yang optimal. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk contoh black box testing sudah dijelaskan oleh rekan saya, lanjut saja ke halaman selanjutnya. Baik, di pendekatan pengujian ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama requirement based testing. Ini menggunakan persyaratan sistem sebagai dasar pengujian untuk memastikan bahwa itu berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pengguna. Contoh aplikasi, jika aplikasi e-commerce harus memungkinkan pengguna checkout dengan berbagai metode pembayaran, maka pengujian dilakukan untuk memastikan fitur ini bekerja sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua yaitu use case testing, menggunakan skenario pengguna untuk menguji sistem berdasarkan alur pengguna yang realistis. Contoh pengujian aplikasi ride sharing dimulai dengan pengguna memesan kendaraan hingga pembayaran selesai. Yang ketiga yaitu risk based testing, mengutamakan pengujian pada area yang memiliki risiko tertinggi, seperti modul yang sering digunakan atau rentan terhadap kesalahan. Yang terakhir yaitu exploratory testing, yaitu pengujian yang dilakukan secara spontan tanpa hasil tetap untuk menemukan bug yang mungkin terlewat dalam pengujian terstruktur. Next, fokus pengujian. Di sini juga ada beberapa poin, yaitu yang pertama fungsionalitas sistem, memastikan setiap fitur dalam sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Pengujian ini mencakup validasi alur kerja aplikasi, pengujian tombol navigasi, dan pemeriksaan integrasi antar modul. Kedua, respon sistem terhadap berbagai jenis input. Sistem ini harus mampu menangani berbagai jenis input, baik valid maupun tidak valid, tanpa mengalami error yang tidak terduga. Ketiga, validasi dan verifikasi hasil output. Pengujian ini memastikan bahwa output yang dihasilkan sistem sesuai dengan ekspektasi berdasarkan input yang diberikan. Keempat, kinerja dalam skenario nyata, menguji bagaimana sistem bekerja dalam kondisi pengguna sebenarnya, termasuk dalam situasi dengan beban tinggi atau jaringan yang lambat. Next. Selanjutnya yaitu desain test case. Test case adalah langkah-langkah yang dirancang untuk menguji apakah suatu fitur dalam sistem bekerja sesuai harapan. Setiap test case harus memiliki elemen-elemen berikut. Yang pertama yaitu test case ID. ID unik untuk mengidentifikasi setiap kasus uji agar mudah ditelusuri. Yang kedua adalah deskripsi, menjelaskan skenario pengujian secara singkat dan jelas. Ketiga, input, itu input data yang diberikan ke sistem untuk diuji. Yang keempat, expected output, yaitu hasil yang diharapkan jika sistem bekerja dengan benar. Yang kelima yaitu actual output, hasil yang didapat setelah pengujian dilakukan. Jika berbeda dari expected output, berarti ada bug. Yang keenam atau terakhir yaitu status, menunjukkan apakah test case berhasil atau gagal. Next. Untuk kelebihan atau kekurangannya, yaitu yang pertama kelebihannya tidak memerlukan pengetahuan tentang kode sumber, pengujian yang fokus pada fungsionalitas tanpa perlu memahami struktur internal kode. Yang kedua, digunakan untuk menguji software besar dengan banyak skenario input output untuk menemukan bug fungsionalitas dengan cepat, efektif dalam mengidentifikasi kesalahan pada fitur yang langsung terlihat oleh pengguna. Kekurangannya yaitu tidak mendeteksi kesalahan dalam kode atau logika program. Ujian hanya melihat hasil akhir tanpa mengetahui bagaimana sistem memproses data di dalamnya. Bisa memakan waktu lama karena harus menguji semua kemungkinan input. Untuk sistem dengan banyak variasi input, pengujian bisa menjadi kompleks dan membutuhkan lebih banyak waktu. Terakhir, next. Kesimpulannya, pengujian perangkat lunak bertujuan memastikan kualitas dan keandalan sistem melalui desain test case yang efektif. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu whitebox testing, menguji struktur internal kode untuk memastikan logika program berjalan sesuai dengan harapan. Kelebihannya adalah analisis kode yang mendalam, namun memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Kedua, black box testing memerlukan fungsionalitas sistem tanpa melihat kode sumber, mudah diterapkan dan lebih cepat, tetapi kurang efektif dalam mendeteksi kesalahan di dalam kode. Kombinasi keduanya memberikan cakupan pengujian lebih luas, membantu mengurangi risiko kesalahan dan memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.